بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين بسم الله الرحمن الرحيم صوم الخصوص وأما صوم الخصوص فهو صوم الصالحين فهو كف الجوارح عن الآثام. Artinya dan ada pun puasa khusus yaitu puasa orang solehin, maka yaitu menahan dari segala anggota dari segala dosa. Maksudnya selain daripada menahan makan dan minum dan jima dan segala yang membatalkan puasa, ditambahi dengan menahan segala anggota daripada segala dosa. Nah, ini dinamakan dengan puasa khusus, puasa yang apabila dikerjakannya mendapatkan pahala. Nah, jadi puasa khusus adalah puasa orang yang mendapatkan pahala. Dengan kata lain mendapatkan surga. Nyaman seperti sudah. Adapun kesempurnaan puasa tersebut dengan 6 perkara. 6 perkara inilah yang menyebabkan seseorang puasa mendapatkan pahala atau mendapatkan surga. 6 macam ini perhatikan baik-baik. Minimal kita di sini barang dahulu minimal. Jangan sampai. Nomor pertama itu puasa awam. Lapar benar itu lapar lawan haus coba tahan. Adapun kesempurnaan puasa tersebut dengan 6 perkara. Pertama, memelihara mata dari dosa dan menahannya daripada berlapang-lapang pada memandang kepada tiap-tiap yang dicela dan dimakruhkan, dan memandang kepada tiap-tiap yang membimbangkan hati dan melalaikan daripada ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Sauting dulu mata dipelihara dari hal-hal yang kada diridhai oleh Allah, dari hal-hal yang diharamkan Allah, dari hal-hal yang dimakruhkan oleh Allah. Jaga. Kita melihat di sinilah berarti bilang kada bakal orang pada rumah ya lah. Ujar kan? Nah, ujar guru bahari, puasa tuh kata ujuk-ujuk. Puasa tuh kata ujuk-ujuk. Tolong ujuk-ujuk lah. Nah, ke situ, ke sini, ke sana. Nah, itu tuh ujuk-ujukannya. Kenapa? Karena orang yang ujuk-ujuk nang jalan ke situ kemarin itu otomatis matanya kada terjaga. Mau kada mau pasti kali hati. Nah itu. Kok guru tuh bahari tuh kayak gitu. Yang kedua, memelihara lidah daripada kata sia-sia dan berdusta, mengumpat-ngumpat orang, mengadu asah orang, dan perkataan jahat dan perkataan berbantah-bantahan dan bersoal jawab, bertengkar dan melazimkan berdiam dan berbimbang lidah dengan zikrullah dan membaca Quran, maka ini adalah puasa lidah. Muntung bahasa kita itulah. Muntung kita tenang, jangan sampai menyambut orang, mengumpat orang, mengucapkan kalimat nang sia-sia. Ini berdiam aja tuh, banyak berdiam dari. Nah makanya di bulan puasa ini kita diperintah untuk memperbanyak qiraatul Quran, memperbanyak membacaan Quran supaya lidah itu terjaga, mata terjaga juga. Bukan otomatis sudah tuh anggota yang lainnya kemungkinan terjaga juga sebenarnya tuh.
Nah, hikayat ada kisah tersebut pada kabar bahwasanya ada dua orang perempuan berpuasa di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka menyusahkan akan keduanya oleh lapar dan haus daripada akhir siang. Nah, para asar tuh lapar benar, haus benar sudah, sehingga hampir-hampir keduanya mati, maka mengutus keduanya. Si bebini yang nomor 2 nang puasa nih di kamarian tuh parat mati sudah, saking payahnya lapahnya puasa. Lalu si dua bebini yang nang puasa nang kauyuhan nang hampir-hampir membawa kepada kematian ini mengutus keduanya kepada Rasulullah, meminta izin keduanya akan dia untuk berbuka. Ada orang yang disuruh datangnya kan Rasulullah, padahal kan kami kayak ini nah, boleh gak kami berbuka? Lalu maka mengutus Nabi kepada keduanya akan sebuah wadah. Nah, ajar Nabi nah bawakan nah wadah ini nah, ke wadah si babinian nomor 2 nah itu. Berkata Rasulullah, kata olehmu bagi keduanya. Nah, ini pada akan lawan babinian nomor 2 nah itu. Muntahkan olehmu berdua padanya akan barang yang kamu makan. Lalu ujar Nabi kena sampaikan nih wadah nih lawan bebini nomor 2 tuh. Lalu suruhnya muntahkan, muakakan makanan yang pernah dimakannya itu nah. Gitu. Maka memuntahkan salah satu keduanya, separuhnya darah yang kotor dan daging yang mentah dan busuk, dan memerintahkan yang satunya seperti itu pula, sehingga memenuhi keduanya akan dia. Jadi wadah nang dijulungi Rasulullah tuh ibak lawan muntah, nang dimuntahkan babinian itu kedua-duanya satu darah nang kotor lawan daging nang mentah nang busuk nang buruk. Ibak wadah nang dijulungi Nabi teh. Maka heran manusia dari yang demikian itu. Maka bersabda Rasulullah akan keduanya, orang perempuan ini berpuasa daripada yang dihalalkan Allah bagi keduanya, dan berbuka keduanya atas barang yang diharamkan Allah atas keduanya. Orang ini nambah puasa bersahur lah, orang ini bersahur tahu lah makanannya, cuman inya berbuka dengan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham lah pian lah. Padahal itu hendak mati berbuka hanya lah. Kadang buka lagi. Bahkan yang minta izin lawan Nabi hendak berbuka, padahal ini sudah berbuka. Bukaannya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kan? Yaitu menyambat orang. Paham enggak? Bila kita menyambat keaiban orang, menggibah ya kan, kemudian apalagi menyambat keaiban orang, macam-macamnya lagi yang kada bagusin itu, secara otomatis kita itu membuka sudah ngarannya dengan bukaan, dengan pembukaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Artinya kada banyak andir kan. Bilanya sudah kita takumpul berdua tuh apik-apik yang gitu pandir, apik-apik yang gitu. Karena bila sudah tak kumpul berdua tuh pasti bepandiran bujuk kada, pasti bepandiran mau kada mau tuh pian pasti bepandiran sudah. Tambah bertiga makin ramai, tambah berempat makin ramai lagi, berlima berenam berbanyak pak makin ramai lagi sudah pandiran tuh. Sahut besahutan je lagi itu talinya tuh panjangan je lagi tak. Apabila di dalam pemanggilan kita itu ada tersambat orang, selamat dunia akhirat sudah. Berarti kita berpuasa dengan yang dihalalkan halal. Kalau kita kan menyambat orang kan, nawa itu somaga halal kada? Halal. Akhirnya nawa itu somaga itu halal pula. Bagus kada? Bagus. Sekalinya di pertengahan hari, ya jam 10 atau jam 2 itu tasambat orang. Nah, berbuka kita dengan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, duduk salah satu kepada yang satu, maka mengumpat keduanya
akan manusia, maka inilah dia barang yang memakan keduanya dari daging-daging manusia. Nah itu baku bangarnya. Nah itulah hikayat yang pernah pengarangnya itu ditulis di dalam kitab sini dan kitab-kitab yang lainnya yang menjelaskan artinya kita disuruh menjaga lidah muntung kita ini, nah jangan sampai tak pandir nang kada bagus. Jadi andai kata kita puasa tuh di rumah tuh sarumahan karsan sendirian mah bagus banget tuh. Kan di rumah tuh ada orangnya kalau ada abahnya, ada mamanya, ada anak yang aja bagus banget tuh. Arti bagus banget itu karena nih jauh kita nih terhindar dari hal-hal yang kada diinginkan. Nang tak kisah, tak sambat, tak kuya dengan sambatan kuyaan nang kada baik, nang tersambat si anu tuh ke ini. Nah itu tuh kan sudah diam, sudah bisa menggibah kini jadinya kita. Itu yang kedua, mata, lidah. Kemudian yang ketiga, menahan pendengaran dari mendengarkan yang dibenci pada syarat, yang haram dan yang makruh. Karena tiap-tiap barang yang haram mengatanya, maka haram mendengarnya. Nah, lalu kita bakal kawanan tadi sama tak? Al-mustami'un syarikul qail. Orang yang mendengar sama lawan yang mengucapkan. Kada buru aja jemput mendengar, nah ini sama aku mengucapkan sekali. Jangan pilih-pilihan tuh aku mengucapkan sekali. Dan karena yang demikian itu menyamakan Allah Ta'ala Azza wa Jalla antara orang yang mendengar yang haram dan orang yang memakan yang haram, sebagaimana firman Allah Ta'ala, sama'una lil kadzib akaluna lis-sukh. Artinya mendengari mereka bagi yang dusta, lagi memakan mereka bagi yang haram. Ya tadi dalilnya al-mustami'un syarikul qail. Orang yang mendengar sama lawan yang mengucapkan. Itu yang ketiga. Pertama, apa tadi yang pertama? Yang kedua lidah, yang ketiga pendengaran. 3 macam sudah. 4, menahan anggota-anggota yang lain daripada dosa seperti anggota tangan dan kaki dari segala dosa dan segala yang makruh yang dibenci pada syarat, dan menahan perut daripada yang subhat waktu berbuka. Nah waktu berbukanya itu pulang pikirkan ini nih subhatkah atau lebih daripada subhat haram kah? Nah ini jarang orang berpikir benar kayak itu. Subhat itu antara halal lawan haram. Jadi jika buka itu jangan memikirkan nyamannya, tapi pikirkan halal kah ada kah. Bila kada halal jangan dimakan. Karena apa? Karena sia-sia tadi kita berpuasa. Lapar benar ya. Maka tidak ada makna bagi puasa menahan makanan yang halal kemudian berbuka atas makanan yang haram. Maka perumpamaan orang yang berbuka seperti ini yaitu seperti orang yang membangun istana dan meruntuh ia akan kota. Artinya hanya membangun, habis dibangun diruntuh pulang. Maulah rumah, habis pulang rumah dibongkar pulang, dihancur pulang. Itu sama saja. Orang di berpuasa dimulai dengan makanan yang halal sama dengan orang yang baulah rumah. Bapak yang membuka sekalinya sedikit benar rasa biji kurma, jangan makan yang subhat atau yang haram, sama meruntuh bangunan yang hanya diulang gitu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik.
Qala sallallahu alaihi wasallam kam min sa'im laisa min siyami illa al-ju' wal atas wa qila huwa alladhi yuftiru 'ala al-haram wa qila huwa alladhi yumsiku 'anil ta'amil halal wa yuftiru 'anil luhumin nas bil ghibah wa huwa haram wa qila huwa alladhi la yahfazu zawarihahu 'anil asab. Artinya bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak orang yang berpuasa tidak ada baginya daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga. Banyak benar orang yang berpuasa tapi yang didapatnya cuma lapar dan dahaga. Nah lalu kayak apa pengertiannya? Maka dikata orang maksudnya orang yang berbuka atas yang haram. Puasanya bujur aja sudah mulai awal itu, tapi berbuka lawan nang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua, dan ada lagi yang mengatakan maksudnya orang yang menahan daripada makanan yang halal dan berbuka atas daging manusia dengan mengupat-upat orang, dan yaitu adalah haram. Nah kata deh, puasa bagus ya sudah jam 10 lalu kesambat orang takui orang, nah sama lapar aja juga yang didapatnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dan ada lagi yang berkata maksudnya orang yang berpuasa tidak memelihara anggotanya daripada segala dosa. Nah, mengubah orang ada, ya, makanannya halal, baiknya bapak-bapak ngeriba sahur ataupun membuka sekalinya. Nah, anggotanya kada dijaganya nah, bisa itu. Nah apakah dijabayakannya kemanakah, misalnya dijalankannya kemanakah. Nah lalu akhirnya ia mendapatkan ujian lainnya. Ada memelihara mata, lidah, kemudian anggota-anggota tangan, kaki, dan lain sebagainya. Nomor 5 tersambung. Mudah-mudahan ada bantuannya, mudah-mudahan ada doakannya, mudah-mudahan kita diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dapat memelihara anggota tubuh kita sehingga puasa-puasa kita dapat terhindar dari segala hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Puasa kita meraih yang namanya surga dan pahala, lebih lagi nantinya mendapatkan rahasia puasa. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما باستقامة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الاخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع طاعات برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنه منكم تقبل يا كريم تعالى من الدنيا